Shalom anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dengan Ibu dalam menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada saat ini yang terambil dari surat Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-20 dengan tema penderitaan tidak menjadi penghalang untuk memberitakan Injil. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya tidak ada kata untuk tidak memberitakan Injil. Karena di balik penderitaan ada sukacita dan maksud baik dalam hidup kita. Melalui firman Tuhan, kita belajar melalui kehidupan Rasul Paulus. Meskipun mengalami penderitaan yang dahsyat, kesulitan, tapi itu tidak mengurangi semangatnya atau sukacitanya di dalam memberitakan Injil. Jikalau kita memperhatikan firman Tuhan di surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, sebenarnya dia sedang berada dalam penjara di Roma pada saat itu. Dalam penjara, Paulus diawasi dengan ketat oleh penjaga Romawi, namun itu tidak menjadi tantangan atau penghalang baginya untuk menyurati jemaat-jemaat Filipi dalam memberitakan Injil. Dalam penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus, seharusnya Rasul Paulus yang harus dihibur, yang mesti dikuatkan, tapi justru sebaliknya, Paulus yang menguatkan jemaat Filipi dan memberi semangat serta kesaksian tentang pribadinya. Di ayatnya yang ke-12, Paulus menghendaki jemaat Filipi mengetahui perspektifnya dalam memandang penderitaannya. Paulus ingin jemaat Filipi punya perspektif yang benar dalam memandang pemerjaannya, yaitu bukan berfokus pada penderitaannya, namun fokus pada kemajuan Injil. Rasul Paulus di penjara bukan karena suatu kebetulan, tapi ini adalah cara Tuhan untuk menyebarkan Injil Kristus di Roma. Pada ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14, justru melalui penjaralah Rasul Paulus beroleh kesempatan untuk memberitakan Injil kepada kita melihat di ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya ke-14, justru melalui penjaralah Rasul Paulus beroleh kesempatan untuk membawa Injil di tengah-tengah kerajaan atau istana Romawi. Sehingga seluruh kerajaan Romawi tahu bahwa Paulus di penjara bukan karena kesalahan, bukan karena berbuat jahat, tapi karena Injil. Jadi anak-anakku, melalui penjaralah atau penderitaan, banyak orang Kristen yang tadinya takut memberitakan Injil menjadi berani untuk memperkatakan firman Tuhan. Bahkan sekalipun ada yang di antara mereka yang memberikan Injil
dengan motivasi yang salah atau kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Namun Rasul Paulus tetap berfokus pada kemajuan Injil, karena bagi Paulus yang terpenting yang diberitakan adalah Kristus. Di ayat yang ke-20 di sini Rasul Paulus tidak merasa malu meskipun dipenjara dan menderita, karena kerinduan dan harapannya adalah untuk memuliakan Kristus melalui kehidupannya. Sehingga kesulitan, penderitaan, bahkan kematian pun itu tidak mengurangi semangatnya dan sukacitanya, karena bagi Rasul Paulus hidup adalah Kristus. Jadi apapun masalahmu, ya, baik itu kelemahan kah, waktu kah, minder kah, tugas kah, studi kah, dan lain sebagainya, apalagi sekarang zaman COVID-19 atau pergumulan, ya, mari kita memberitakan Injil. Ya, kita harus semangat, kita harus kuat, kita harus bersukacita dalam memberitakan Injil. Meskipun sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19, bukan berarti kita semakin takut untuk memberitakan Injil. Justru melalui penderitaan-penderitaan yang kita alami yang sekarang ini, justru itulah, ya, kita harus semangat dalam memberitakan Injil. Ya, demikian saja firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberikan pemahaman lebih dalam kehidupan kita. Shalom.